Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terbang tinggi lagi mencari bintang dapat menghentikanmu. Sampai kini masih ku coba terjaga dari mimpiku, membuatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati tak pernah dapat melupakan dirimu, dan tiap tetes air mata yang jatuh kuatkan rinduku pada indah bayangmu, canda tawamu, pada indahnya duka dalam kenangan kita. Kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita menyongsong dunia dengan perpustakaan digital. Tadi sebelum kita masuk ya, kita sudah berbincang sedikit. Ternyata kalau misalnya setiap sekolah itu tidak semua sekolah perpustakaannya terakreditasi ya Pak Sultan ya. Boleh dijelaskan kembali Pak Sultan? Ya, artinya perpustakaan itu adalah suatu kebutuhan dari setiap sekolah. Artinya setiap sekolah itu harus mempunyai perpustakaan. Tetapi tidak semua sekolah berani mengajukan akreditasi perpustakaan. SMA Muhammadiyah 4 sudah akreditasi perpustakaannya. Alhamdulillah kita sudah keluar akreditasinya. Kemarin diserahkan oleh Pak Gubernur sendiri yang menyerahkan akreditasi itu sebagai memberikan kepada kita. Jadi Pak Gubernur langsung sangat musyawarah wilayah Muhammadiyah menyerahkan sertifikat akreditasi perpustakaan dari perpustakaan nasional ya, dari pusat kita menyerahkan. Nah, artinya segala sesuatu perpustakaan itu harus akreditasi. Jadi mempersiapkan akreditasi ada 9 komponen yang dinilai ya, mulai dari referensinya ada berapa, mulai dari sistemnya bagaimana, mulai keamanannya, keunikannya. Jadi harus ada nilai seperti itu. Mungkin perpustakaan yang besar, yang gedungnya mega bisa 4 tingkat, 5 tingkat belum tentu dia bisa terakreditasi karena ada komponen-komponen lain yang mendukung itu. Makanya sistemnya bagaimana referensinya bagaimana, keamanannya bagaimana, sudah harus lengkap ya. CCTV harus ada, pengelolaan harus ada, peminjaman buku itu tidak lagi manual, dia sudah pakai barcode ya kan. Artinya sangat memudahkan sekali. Kalau dulu kita membangun perpustakaan harus membutuhkan 10 orang supaya mengcover anak minjam dan sebagainya, mengawasi. Nah, dengan sistem sekarang kita sudah mengawasi dengan CCTV saja. Artinya 1-2 orang saja menjaga di meja itu sudah cukup. Jadi kita bisa mengcover itu. Pengawasan kita memakai CCTV, sistem kita menggunakan. Membaca juga kita ada tempat-tempatnya, pada pojok baca, kita ada namanya KP literasi. Nah, itu keunikan-keunikan tersendiri itu harus dibangun. Ya, harus menciri khaskan suatu perpustakaan yang dikelola secara profesional di setiap sekolah. Berarti sebenarnya di Provinsi Bengkulu sendiri untuk perpustakaan yang sudah terakreditasi itu sudah banyak atau belum Pak Sultan? Saya rasa tidak cukup banyak ya. Kemarin serempak dengan kami seprovinsi Bengkulu. Kalau se-Indonesia dulu rombongan kami itu ada 54 sekolah ya. Mulai dari SD, SMP, SMA itu gabung untuk SD, SMP, SMA, PKBM, ada perpustakaan desa malahan. Bukan semuanya SMA. Dan Provinsi Bengkulu saat itu hanya 2 yang mengikut akreditasi, yaitu SMA Muhammadiyah 4 dan SMA Negeri 1 Kepahyang. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil meraih hasil yang secara baik lah dapat kita perlakukan, nanti kita kelola dengan baik apa yang kita telah peroleh itu.
Tapi biasanya ketika memang perpustakaan itu sudah terakreditasi, berarti otomatis sudah ada perpustakaan digitalnya ya Pak ya? Ya, memang begitu. Tetapi bisa saja ya digital tapi tidak dikelola dengan baik. Tapi kalau kita akreditasi berarti kita sudah apa namanya sudah standar lah pengelolaannya ya kan, sudah dinilai. Banyak komponen-komponen, ada 9 komponen itu tadi yang dimiliki. Alhamdulillah ketika sudah itu sudah diakui secara nasional berarti. Gitu. Kalau dari Asia sendiri kan ini kan ternyata banyak juga ya jenis perpustakaan ya. Mungkin boleh dijelaskan kembali seperti apa? Jenis perpustakaan digital itu kan ada banyak. Contohnya saja kalau kami terapkan di SMA Muhammadiyah 4 itu ada dari Kubuku. Nah itu kami bekerja sama dengan Kubuku. Bisa anak-anak atau siswa dari SMA Muhammadiyah 4 itu bisa mengakses melalui Play Store. Itu mereka bisa mendownload, tinggal mencari SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu, sudah nama kami sendiri ya kan. Nah itu sudah banyak koleksi-koleksi bukunya, sehingga itu akan menambah pengetahuan juga untuk siswanya. Apabila tidak ada koleksi langsung di perpustakaan Muhammadiyahnya, itu bisa mencari di Kubuku itu. Nah, terus juga ada software dari perpustakaan digital itu yang kami terapkan, InliSlide. Itu kan ada 2 yang berkembang di Indonesia itu kan. Ada Slim, ada InliSlide. Nah, kami menggunakan InliSlide yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di sana itu ada fitur-fitur lengkap seperti ada manajemen koleksi, ada sirkulasi buku, itu tadi bisa peminjaman atau pengembaliannya secara barcode, tidak mencatat lagi. Dan ada juga manajemen keanggotaan, ada juga laporan statistiknya itu langsung muncul, misalnya per bulan itu berapa pengunjungnya, peminjamnya berapa gitu. Bisa langsung otomatis di sana ya terdeteksi seperti itu ya. Tapi sebenarnya saya juga penasaran nih, untuk membuat perpustakaan digital itu dari kesiapan sekolahnya berarti ya, pengajuan secara mandiri atau dibuat dari sekolahnya, pustakawannya atau seperti apa tuh? Ya. Nah, perpustakaan itu kita ajukan untuk akreditasi. Jadi keberanian. Yang penting itu adalah keberanian kita. Bagaimana kita ingin orang lain menilai. Kalau kita menilai itu kan ya enak-enak saja ya kan. Tapi yang orang menilai itu secara nasional menilai. Kita ingin kemampuannya begitu. Karena Muhammadiyah sebagai pelopor pendidikan kita dari 1912 itu kita pelopor pendidikan. Artinya kita juga di zaman sekarang juga kita harus terdepan, harus pelopor. Jadi kita tidak mau bahwa zamannya sudah berubah seperti itu dan zaman kita tidak mengikuti perkembangan itu, ya kita akan ketinggalan nantinya. Artinya perpustakaan digital hanya merupakan adalah bagi kami merupakan kewajiban, wajib lah kita meliterasi secara digital masyarakat. Kita tidak hanya mengharapkan siswa kita, tapi masyarakat Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu. Harapkan kita mampu nanti menjadi mengakses secara digital perpustakaan itu, tidak hanya berkunjung melihat wujudnya, tapi secara maya juga dia bisa mengakses dan lain sebagainya. Berarti ini hanya bisa diakses dari SMA 4 Muhammadiyah saja atau dari masyarakat juga bisa nih sebenarnya? Bisa, itu tergantung dari adminnya yang mengizinkan. Itu kan harus mendaftar terlebih dahulu, mendownload aplikasinya terlebih dahulu, terus mendaftar. Itu ada dijelaskan jenis-jenisnya, misalnya itu siswa atau guru. Oh iya. Berarti memang harus login dulu ya, akun dulu seperti itu ya. Nah, tadi juga dijelaskan ya kalau misalnya ada penerapan ya adanya penggunaan perpustakaan digital itu ya. Seperti apa Asia? Memang rumit ya untuk menerapkan perpustakaan digital itu, apalagi itu membutuhkan anggaran atau dana. Nah, sebagai pustakawan itu kan juga harus bagaimana perpustakaan itu bisa eksis di kemajuan teknologi yang sekarang ini. Nah, untuk menerapkan perpustakaan digital itu kalau untuk Kubuku itu kita cuman bekerja sama dengan pihak Kubukunya. Nah, sehingga nanti bisa dibuatkan akun kita gitu. Tinggal dikelola oleh pustakawannya. Nah, untuk penerapan softwarenya itu kita harus menginstal aplikasi InliSlide itu di komputernya, sehingga akan nyambung dengan komputer satunya lagi untuk OPAC gitu, untuk pencarian penelusuran informasinya. Nah, untuk
koleksinya itu kan harus 1.000 lebih untuk mengikuti akreditasi kemarin. Nah, menginputnya itu satu-satu. Waduh, manual berarti. Manual. Ya? Tapi itu nanti juga bisa meringankan pekerjaan. Seperti sekarang ini kalau siswanya mau meminjam itu kan tidak harus menulis dulu, terus tidak lama itu. Biasanya kan kalau ngantri kan lama. Iya, iya. Nah, sementara itu tuh tinggal sekitar 2 menit bisa ya. Langsung bisa Iya, dipinjam bukunya. bisa iya. dipinjam. Oke, tadi kan kita juga sudah bahas sebenarnya dengan penggunaan perpustakaan digital ini mempermudah ya. Berarti bisa diakses di mana saja dan kapan saja ya, Iya. seperti digitalisasi pada umumnya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat untuk kelebihan dan juga kekurangan dari perpustakaan digital ini apa nih, Pak Sultan? Nah, yang pertama adalah karena kita sudah bicara masalah digital, bahwa kita menggunakan energi, berarti kan artinya support dari internet ya. Alhamdulillah kita mensupport ya. Misalnya down ya kan, internetnya down. Alhamdulillah belum terjadi ya. Kita disupport sekitar 100 sampai 300 Mbps ya kan. Jadi untuk yang internet kita. Berikutnya listrik ya, karena digital yang menggunakan listrik. Alhamdulillah sama Muhammadiyah 4 itu walaupun masih terbatas, kita sudah menggunakan PLTS, tenaga surya. Artinya kan kebutuhan itu sangat ya, listrik itu sangat pertama sekali. Ketika itu misalnya ada kejadian luar biasa, tidak ada sumber listrik, ya tidak bisa berjalan. Tapi kita sudah mengcover itu. Artinya kita banyak komponen ya, banyak komponen lain yang mendukung itu ya kan. Seperti tadi banyak sekali software dan sebagainya. Tapi ada komponen lain yang mendukung itu, yang sangat urgen, yang sangat penting ya untuk kita lakukan, mendukung perkembangan perpustakaan itu sendiri. Kalau dari Asia mungkin ada yang mau ditambahkan kelebihan dan juga kekurangan dari perpustakaan digital itu sendiri ya selama sudah penggunaan ya. Kelebihan dari perpustakaan digital ini pastinya yang pertama tuh tidak terbatasnya ruang dan waktu ya, karena itu pengguna bisa mengakses di mana saja dan kapan saja. Nah, yang kedua itu ada juga penggunaan informasinya itu lebih efisien, karena itu tuh bisa secara bersamaan perpustakanya itu mengaksesnya. Iya. Kalau secara umumnya kan perpustakaan tuh kalau ada yang peminjam ada dibatasi seperti itu ya. Nah, itu secara banyak orang bisa mengakses bersamaan. Dan juga perpustakaan digital ini kelebihannya pendekatannya berstruktur. Misalnya tinggal mencari kata kuncinya terlebih dahulu, judulnya apa, pengarangnya apa, terus melihat sinopsisnya dulu, baru per bab. Dan kekurangannya itu ada di hak ciptanya ya. Karena hak cipta dari transfer dokumen ini masih belum jelas ya. Dan juga pasti akibat adanya perpustakaan digital ini akan sepi pengunjung. Benar. Iya. Berarti ternyata berdampak juga ya bagi perpustakaan konvensional seperti itu ya. Oke, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita, yaitu menyongsong dunia dengan perpustakaan digital. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.